Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo menulis pada halaman 133. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu menuliskan pengalamanmu berpidato. Tulisanmu harus memuat hal-hal berikut: isi pidato, reaksi pendengar, waktu berpidato, sikap berpidato, dan rencana perbaikan saat berpidato, dan perbaikan isi teks. Tulislah pada tempat yang sudah disediakan. Pengalaman saya saat berpidato yaitu pada saat saya membuat rancangan isi pidato, saya sudah memenuhi kriteria hal-hal pokok dalam membuat pidato, yaitu yang pertama salam pembuka, 2 pendahuluan, 3 inti, 4 penutup, dan 5 salam penutup. Tinggal pengembangan dari hal-hal pokok pidato tersebut yang perlu saya kembangkan lagi setelah mendapat masukan dari guru dan teman-teman. Adapun reaksi pendengar pada saat saya berpidato adalah sudah lumayan baik. Walau ada beberapa teman yang kurang memperhatikan, hal ini bisa diakibatkan saya kurang bisa mengkondisikan suasana sebelum saya membacakan isi pidato saya, dan juga kemungkinan intonasi atau suara saya yang kurang. Pada waktu saya berpidato, dalam pikiran saya ini ada keinginan segera cepat-cepat selesai, karena rasa percaya diri saya masih kurang dan perlu diasah lagi. Jadi ketika saya membaca pidato tersebut, saya merasa waktu berpidato saya terlalu cepat. Padahal sebaiknya perlu ada jeda atau jarak waktu pada pengucapan beberapa kalimat yang penting. Sikap berpidato saya kurang tenang karena kepercayaan diri saya masih kurang dan perlu diperbaiki. Juga sikap saya saat membaca teks, saya terlalu fokus terhadap teks tanpa melihat ke penonton. Jadi sikap saya seperti bukan berpidato, tapi sikap membaca mutlak. Dan ini perlu diperbaiki. Saya juga melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu demi untuk menutupi kegugupan saya, seperti menggaruk tangan yang tidak gatal, mengusap hidung, badan yang tidak bisa diam, dan lain sebagainya. Rencana perbaikan yang perlu saya lakukan dalam berpidato adalah dalam segi teks pidato, saya akan perlu mengembangkan lagi teks berdasarkan hal-hal pokok dalam berpidato. Saya juga perlu meningkatkan kepercayaan diri saya saat tampil di depan agar tidak terjadi demam panggung yang membuat saya grogi. Perbaikan dalam pengucapan kata, intonasi suara, pandangan mata saat berpidato, dan lain sebagainya. Evaluasi pada halaman 134. 1. Perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Yaitu perubahan fisik dengan ciri-ciri pada laki-laki. Yang pertama, badan bertambah tinggi. 2. Suara menjadi membesar. 3. Jakun pada leher mulai tumbuh. 4. Bahu bertambah lebar dan bidang. 5. Mulai tumbuh jambang, kumis, dan janggut. Dan 6. Mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin.
Perubahan fisik dengan ciri-ciri pada perempuan yaitu suara menjadi melengking, pinggul mulai membesar dan melebar, payudara mulai tumbuh dan membesar, dan mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. 2. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Yaitu memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. 4. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. 5. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Dan 6. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikitan atau disunat agar menurunkan resiko penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya kelak. 3. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Yaitu 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. Dan 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 4. Apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Tidak baik karena akan berdampak negatif, karena salah satu tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong tersebut dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya, maka orang tersebut akan malas untuk berusaha. Karena tanpa usaha saja dia sudah ditolong, dan hal ini akan menciptakan sifat malas dan sifat mengemis kepada orang lain. 5. Bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Cara membuat patung dari sabun batangan ada 2 cara, yaitu dengan cara mengukir sabun batangan dan mencetak sabun dasar atau base soap dengan cetakan. Alat dan bahan untuk membuat patung dari sabun dengan cara cetakan yaitu 1. Sabun dasar atau base soap. 2. Cetakan sabun. Alat dan bahan untuk membuat patung dari sabun batangan dengan cara mengukir yaitu 1. Pensil. 2. Alat ukir atau alat pahat dan sabun. Langkah-langkah mengukir sabun menjadi patung yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu. Buat saja yang sederhana agar mudah saat membuatnya. Dituntut kreativitas dalam membuat rancangan patung yang sederhana dan menarik. 3. Hilangkan motif atau merek sabun dengan alat pahat jika terdapat merek sabun. 4. Potong ujung sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. 5. Buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. 6. Selanjutnya kamu mengukir mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. 7. Bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup agar dapat menggunakan alat pahat lainnya untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel. 8. Patung dari sabun sudah jadi. 6. Apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Yang harus disiapkan dalam membuat patung dari bubur kertas adalah 1. Kertas bekas. 2. Kawat. 3. Air untuk merendam kertas.
4. Lem kanji, dan 5. Cat. Langkah-langkah kerja yaitu 1. Siapkan kertas bekas. 2. Rendam kertas kira-kira 24 jam sampai lunak. 3. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. 4. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. 5. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 6. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7. Jemur patung di bawah sinar matahari. Dan 8. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. 7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Yaitu 1. Implementasi ASEAN Credit Transfer System. 2. Pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 3. Implementasi Plan of Action to Implement the PON Declaration on the East Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi, mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar, dan interoperability, mekanisme kualifikasi nasional dan regional. 4. Implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2, diantaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.